Ada yang nyamar sebagai nelayan. Mulai. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Ya, itulah tanggapan nyinyir dari Pak Gemoy ya. Yang mengatakan ada yang nyamar jadi nelayan ya. Padahal faktanya memang orang tersebut adalah nelayan, bukan lagi nyamar ya. Namun orang tersebut yang bernama Sape adalah seorang nelayan di Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo cek lagi faktanya ya. Jangan menyebar hal yang tidak benar ya. Karena Pak Sape itu adalah seorang nelayan ya. Dan dia juga seorang caleg dari PKS. Harusnya kita bangga ya, seorang nelayan menjadi caleg di PKS ya, harusnya bangga dong. Dan hanya pendukung Anies yang bisa begitu ya, seorang nelayan menjadi caleg, bukannya seorang petani disuruh ke diskotik ngedugem dunia gemerlapan. Nah itu kan ngawur ya kan. Gimana itu Pak Prabowo ya kan, orang beneran dia nelayan kok dibilang nyamar sih. Bapak cek fakta lagi, baca lagi beritanya Pak ya, dia nyalek, tidak ada yang berakting di situ. Dia seorang nelayan dan dia pendukung Anies. Dan ketika Anies mengadakan kampanye di Parepare, dia datang berpakaian seperti itu. Karena dia mau berpenampilan seperti rakyat biasa ya, wong cilik ya. Dia ingin menyampaikan aspirasi nelayan ya, yang sulit ya, kebutuhan solarnya terbatas dan sebagainya. Lalu yang menjadi masalah apa? Kenapa masalah kayak gini kok digoreng-goreng sampai Pak Prabowo menyempatkan waktu nyinyir-nyinyir yang ternyata salah. Ini sama saja memalukan Bapak Prabowo, seorang paslon ya. Kalau jadi presiden, kalau jadi ya, kok seorang bakal presiden begini. Ya tapi saya bisa mengerti sih ya kenapa Pak Prabowo begitu sewot sama Pak Sape ini ya. Karena Pak Sape ya menolak makan siang gratis dan susu gratis yang merupakan program yang sering Pak Prabowo sebut-sebut ya, bahkan sampai berkali-kali. Makan bergizi, makan bergizi, makan bergizi. Untuk memberi makan, kasih bantuan makan, bantu makan anak-anaknya, makan siang itu. Gizi makan untuk atau makan gratis. Pada makan gratis, makan ini harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Bandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya, makan gratis mana maksud saya adalah makan gratis untuk anak-anak Indonesia. Jadi bayangkan 20 kali ngomong makan gratis ya. Kemudian Pak Sape mengatakan aku tidak butuh makan gratis ya. Wajar kalau Pak Prabowo sewot sama Pak Sape. Biasa guys, orang kalau sudah tua itu emosian ya. Ngambekan. Aduh, lagi pula makan gratis ya. Itu gimana nanti penyalurannya Pak Prabowo? Apakah nanti disalurin ke rumah-rumah atau rakyat yang harus mengambilnya di suatu tempat ya Pak Prabowo ya? Andai kata makan gratisnya disediakan di suatu tempat ya, berarti rakyat harus menuju tempat pembagian makan gratis itu ya.
Ya, misalkan rakyatnya ada di rumah atau di tempat kerja ataupun di sekolah, maka mereka harus menuju tempat tersebut siang-siang ya. Siang-siang ya, karena kan memang makan siang. Misalkan ada makan gratis jam siang ya. Terus rakyat harus menuju satu lokasi dalam perut kosong, lagi lapar, harus berjalan ya di lokasi. Dan pastinya kalau antusiasme masyarakat tinggi untuk mendapatkan makan gratis, maka lokasi tersebut kemungkinan besar dipenuhi oleh rakyat yang ingin makan gratis. Berarti ini orang-orang yang perutnya kosong siang-siang harus ngantri ya. Moga-moga sih ngantrinya cepet ya. Kalau lama, bayangkan Pak, udah siang-siang perut kosong ngantri ya, misalkan setengah jam atau 1 jam ya, kita nggak tahu ya. Ya, perut kosong siang-siang ngantri panas-panas, aduh tersiksa sekali ya, bisa-bisa kena asam lambung nanti tuh Pak, aduh. Dan kalaupun nanti dapat makan gratis dan susu gratis, kemungkinan besar untuk menggantikan energi yang mereka keluarkan untuk berjalan dari rumah ke lokasi makan gratis, mengantri panas-panasan. Aduh, kasihan sekali ya rakyat ya untuk mendapat makan gratis dan susu gratis, perjuangannya begitu berat. Ya tapi ya gitulah ya, itu pikiran saya ya. Apabila makan gratis kondisinya seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu ya, kan Pak Prabowo belum terpilih jadi presiden ya. Kalau terpilih ya, kalau tidak terpilih, waduh kesian sekali Pak Prabowo ya. Sudah ketiga kali berarti mencalonkan jadi presiden. Oke ya. Jadi kita kembali ke laptop ya. Itu Pak Sape itu memang beneran seorang nelayan ya, bukan nyamar. Tidak ada nyamar di situ. Mari kita dengarkan kesaksian langsung dari Pak Sape mengenai siapa dirinya. Mari kita saksikan. Seorang nelayan yang memeluk capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat berkampanye di kota Parepare, Sulawesi Selatan ternyata merupakan caleg Partai Keadilan Sejahtera. Sosok itu bernama Sape yang merupakan caleg DPRD kota Parepare dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Saat dikonfirmasi pada Kamis 8 Februari 2024, Sape mengaku kalau dirinya memang sehari-hari bekerja sebagai seorang nelayan. Sementara kegiatannya di partai politik, ia anggap sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat. Kesadaran kami memang nelayan. Jadi berpartai itu bukanlah untuk mencari uang, karena kami anggap bahwa berpartai itu bukan pekerjaan, tetapi sumbangan layanan sosial. Jadi bedakan antara pekerjaan dengan lembaga sosial. Berpartai saya anggap bahwa berpartai ini adalah tempat pengabdian di mana kita menyumbangkan kesosialan kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saat ditanya soal alasannya naik ke atas panggung dan memeluk Anies, Sape mengungkap dirinya memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada capres yang ia dukung. Aspirasi ini berasal dari rekan-rekannya di komunitas nelayan. Kampanye ini kami gunakan karena kami melihat ada kesempatan menyampaikan kepada calon presiden yang kami unggulkan, tidak memakai atribut partai karena bukanlah ranah panggung kami. Jadi kami datang sebagai warga, pekerjaannya nelayan. Nah, jadi gitu ya Pak Prabowo, bahwa orang ini adalah nelayan. Ya, itu menurut pengakuan dia bukan sedang nyamar-nyamar. Dan dia memanfaatkan panggung itu untuk menyampaikan aspirasi rekan-rekannya dia sesama nelayan kepada capres yang mereka unggulkan. Jadi jangan berprasangka buruk dong Pak Prabowo, ya kan? Ya, cek lagi datanya. Masa orang nelayan dibilang nyamar jadi nelayan sih Pak? Terus ngomong berani-beranian, yang berani-beranian itu yang melanggar etika konstitusi Pak. Kalau nelayan, beneran nelayan kok dibilang berani-beranian, ada-ada aja Pak. Baiklah Pak ya, semoga Bapak mendapat berita yang benar ya. Jadi jangan menuduh orang nyamar Pak, nggak boleh, dosa Pak kalau nuduh-nuduh Pak. Kita kan nggak mau berdosa Pak.
Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya di masa datang. Apabila makan gratis, kondisinya seperti itu ya.